Oke, kita mulai masuk ke chapter kedua. Dimana chapter kedua ini kita sebenarnya ini ada 2 kali pertemuan. Di pertemuan ketiga dan pertemuan yang keempat. Dimana di pertemuan yang kedua ini kita akan sedikit membahas pada bagian itu ada namanya principle network application. Berarti gimana caranya prinsip dari jaringan tersebut di dalam aplikasinya, dia gimana cara dia mengembangkannya. Baru di sana ada namanya protokol, di mana protokol tersebut ada namanya protokol web dan namanya protokol HTTP. Nah, di mana protokol ada lanjutnya ada disebut dengan kata FTP. Nah, di sini ada mungkin yang tidak kita jelaskan, ini akan kita skip. Nanti ada namanya electronic mail. Di mana kalau misalnya kita tahu dasar sendiri ada SMTP, POP3 sama IMAP. Nah, meskipun pada dasarnya kita skipkan di sini, tapi saya harapkan kalian belajar ini di rumah. Kenapa? Karena ini juga sangat penting, karena di mana banyak masih bagian menggunakan SMTP, IMAP dan POP3. Nah, kalau kalian pengen tahu lanjut, kalian bisa lakukan namanya browsing. Terus kita lanjut, kita akan belajar namanya DNS. Terus ada 2 bagian ini juga akan kita skip. Jadi kita akan fokusnya sampai di bagian DNS. Oke. Tujuan utama kita melakukan ini adalah kita akan pertama memahami dulu konseptual implementasi aspek dari gimana sih aplikasi dari jaringan tersebut dengan mengenai protokolnya. Dimana di sini kita akan mulai dari namanya transport layer service model. Jadi gimana pertama di bagian dia pengirimannya, model tersebut dikirimkan. Baru kalau kita lihat dari segi client server paradigma, gimana caranya kita ada namanya si client, terus ada namanya server. 2 bagian ini ya kalau kita tahu sendiri ada namanya si client dan ada juga namanya si server. Lalu terakhir ada namanya peer to peer paradigma. Ya, berarti kalau misalnya kita peer to peer, misalnya kalau misalnya kita di lab, berarti kita sama dengan teman kita yang di sampingnya. Oke. Terus kita kan juga akan belajar namanya mengenai protokol yang ada di sini. Pertama ada namanya HTTP. Kalau misalnya kita udah tahu sendiri, HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Kalau misalnya ditulis Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini merupakan protokol yang sangat sering kita gunakan. Nah, tapi ada kadang-kadang juga ada namanya HTTPS ya. Nah, HTTPS ini mungkin kalau ada tambahan S. S-nya itu kalau bisa kita bilang itu merupakan kata secure. Jadi, di mana sih kenapa ada kata secure-nya di sini? Mungkin kalau misalnya kita lihat ada namanya algoritma untuk mengenkripsinya. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih bagian mana di enkripsinya, itu di bagian pada saat dia pengiriman data, sehingga ketika kita melakukan namanya pengiriman data kita itu di enkrip dulu terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma tertentu sehingga kita akan lebih aman. Dan kadang-kadang kan kalau kita tahu sendiri ada keamanan di bagian ada namanya bagian tailgating ya. Nah, kalau misalnya tailgating di sini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih yang kita kirimkan kepada, misalnya ada teman A kirim ke teman B, dia kirimkan data, tapi saya pengen tahu apa sih isinya. Nah, saya bisa menggunakan namanya tailgating. Nah, salah satu yang tailgating ini bisa digunakan namanya WhatsApp. Mungkin di lab kita sudah belajar di WhatsApp, dimana kita pada saat di WhatsApp tersebut kita akan mengetahui paket-paket apa data yang terkirim sampai ke sana, sehingga ketika data tersebut dikirimkan kita akan tahu, oh ini kirimnya apa isinya, pakai port berapa dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut kita masuk lagi ke ada namanya FTP. Nah, mungkin kalau misalnya FTP kita sudah tahu sendiri, yaitu ada namanya file transfer protocol. Kalau misalnya kita bisa bilang apa? Ini FTP ini adalah lebih ke gimana caranya ketika kita lakukan namanya pengiriman dari satu buah server ke server lainnya. Nah, itu dilakukan cara apa? Pakai namanya transfer protocol. Mungkin di antara kalian sudah tahu ada beberapa bagian file transfer protokol yang ada namanya FileZilla, ada namanya WinSGP dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti akan saya menjelaskan beberapa bagian, tapi tidak semua. Tapi kita akan berfokus ke dalam materi kita yang saya. Oke, kita lanjut. Nah, ada namanya SMTP. Nah, mungkin tadi saya bilang berada DNS di sini, mungkin kita akan melihat apa sih gunaan dari DNS tersebut. Dan ada namanya soket. Apa itu soket? Nah, kita pelajari kembali. Nah, apa sih kalau misalnya kita mengetahui dulu, ada namanya beberapa aplikasi yang ada pada jaringan. Salah satunya itu adalah email. Kalau misalnya kepanjangannya itu adalah electronic mail. Jadi kita mengirimkan surat secara elektronik,
sampai ke tujuannya. Yang berikutnya itu ada namanya web, baru ada namanya text messaging. Jadi gimana kalau misalnya ini salah satunya itu contohnya adalah WhatsApp, baru remote login. Nah, ini mungkin bagi kalian yang mungkin nanti tujuannya itu pengen ke sebuah perusahaan, apalagi kalau misalnya perusahaan juga tersebut adalah bagian infrastruktur. Nah, nanti kalau misalnya di sini akan dia menggunakan namanya remote login. Jadi gimana caranya supaya saya bisa sampai ke perusahaan tersebut dan mengirimkan data tanpa harus sampai di perusahaan tersebut. Contohnya pada saat ini kalau misalnya kita berhubungan dengan kata corona, dimana kita ada namanya WFH ya, itu ada disebut dengan kata work from home, atau kalau misalnya kita tulis work from home. Nah, dimana di sini ada dibutuhkan namanya remote login supaya saya di rumah di sini saya bisa tetap langsung melakukan pekerjaan. Nah, itu menggunakan namanya remote login. Baru ada P2P sharing, baru ada multi user games. Mungkin ya sering kalian sendiri ada namanya macam Mobile Legends streaming, pastinya ya sangat sering lah ya, apalagi kalau saya berhubungan dengan kata YouTube, Netflix, video.com dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga ada namanya Skype. Mungkin dulu kalau misalnya sebelum ada namanya WhatsApp, ada namanya lain, dulu ada namanya Skype. Di mana Skype ini kalau misalnya kita pernah dipelajari di awal, Skype itu merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk pengiriman data atau voice, atau biasa disebut dengan kata pengiriman secara langsung ke tempat tujuan. Oke. Baru real-time video conference, social networking, search dan lain sebagainya. Kita akan masuk dulu dari gimana caranya kita membuat sebuah aplikasi dari jaringan tersebut. Pertama, kita akan menuliskan dulu terlebih dahulu program yang akan berjalan di dalam berbagai sistem. Nah, karena kalau misalnya kita tahu sendiri, ada beberapa program tersebut dia bukan berjalan pada satu sistem aja, tapi ada banyak sistemnya. Dari sini sampai ke sana. Nah, belum lagi kalau misalnya dia sistem operasinya sama. Nah, aman ya, tapi kalau saya sistem operasinya satu adalah Windows, satunya lagi adalah Linux. Nah, gimana caranya kedua bagian tersebut itu tetap bisa berjalan? Baru gimana cara dia mengkomunikasikannya itu secara jaringan. Baru ada software komunikasi dengan browser softwarenya. Kita tidak memerlukan sebuah software untuk menulis. Yang tadi kita tujuannya adalah kita ingin sampai ke tujuan. Jadi sampai ke tujuan tersebut gimana caranya? Oke. Network core device do not run the user application. Baru application di dalam end system memberikan atau menjalankan adalah sebuah rapid application development propagation. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini tadi yang saya bilang ada nama client dan server. Kita lanjut dulu. Nah, ada namanya, kalau misalnya saya udah pernah ceritakan di awal, ada namanya server. Di server itu adalah selalu berada di dalam host. Dia memiliki sebuah IP yang permanen. Maksudnya IP permanen itu apa? Kalau misalnya IP dynamic nih, contohnya itu adalah Google. Ketika kita satu hari kita kita masuk ini, besoknya kita pengen ke sana, tiba-tiba nggak ada, apa terjadi? Ya pastinya kita tidak bisa komunikasi. Nah, otomatis dia membutuhkan namanya permainan IP address. Dan data centernya itu juga bisa namanya dikembangkan, scaling, dikembangkan kembali. Baru kalau misalnya klien, itulah ya kita sendiri, kita yang berkomunikasi dengan si server. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu dapat berupa apa? Dapat berupa dari user mobil, karena kita dalam perjalanan yang penting terhubung ke internet, kita bisa melakukan namanya koneksi. Baru ada namanya komputer kita langsung, yang penting memiliki wifi. Contohnya kalau saya sendiri, misalnya saya dari komputer saya, laptop saya bisa apa namanya koneksi. Nah, terus dia ada namanya server. Nah, server ini adalah biasanya kalau misalnya Google itu di California atau Facebook dan sebagainya. Oke, kita lanjut kembali, ada namanya P2P arsitektur. Nah, ini paling gampangnya, simpel kali nih. Nah, jadi ada satu orang, jadi misalnya saya cuma sebatas seorang server, jadi kayak pengen ambil data dari saya. Nah, itu biasanya kalau misalnya dalam sebuah jaringan itu bisa kita gunakan namanya sharing. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirimkan data, misalnya saya pengen kirimkan ke teman saya, mungkin dulu nggak ada WhatsApp nih, gimana caranya? Nah, itu bisa gunakan namanya sharing. Caranya, ketika kita menggunakan sharing, kita kan terlebih dahulu akan nanti masuk ke dalam namanya RAM. Terus kita masukkan IP address dari teman kita, baru kita tekan OK. Setelah itu maka otomatis terkonek dengan penyedia. Yang penting satu, bahwasannya si teman kalian itu harus memberikan akses berupa share ke tempat kalian. Jangan kalau tidak dibuat tidak akan bisa.
Itulah dia namanya disebut dengan kata peer-to-peer architecture. Oke, kita lanjut kembali dengan proses komunikasi. Gimana sih cara prosesnya? Nah, program itu kalau misalnya kita tahu itu adalah berjalan di dalam host. Dimana kalau misalnya nggak ada program ini, gimana kita bisa mulai komunikasi? Nah, kalau misalnya kita bagian selain dari server proses, dimana si klien itu adalah proses melakukan inisiasi komunikasi. Jadi kalau misalnya nanti ada namanya synchronous, asynchronous, dan acknowledge. Jadi pertama, masuk koneksi sampai tujuan, jangan mengecek. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan seperti percakapan dengan manusia, berarti apa saya lakukan? Tok, boleh saya masuk? Oke, silakan masuk. Nah, ketika dia bilang masuk, maka otomatis kita akan dapat aksesnya. Ketika dia tidak bilang, tok, boleh masuk? Enggak. Berarti apa? Kita kena blok. Nah, bloknya itu biasanya bisa menggunakan namanya firewall dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan bahas dulu firewall di sini. Kita cuma akan membahas gimana cara kita bisa berkoneksi. Biasanya mungkin kalian sendiri itu pernah dengar ada namanya 3 bagian, yaitu ada 3 bagian, ada namanya acknowledge, baru synchronous, baru ada namanya fin. Jadi pada saat ketika kita terhubung dalam jaringan itu ada 3 bagian. Pertama ada namanya synchronous, ini untuk terhubung, baru ada synchronous, dan ada namanya ACK, acknowledge, baru yang terakhir ada namanya fin. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ketika kita SYN, berarti apa? Kita terhubung dengan si servernya. Di server akan memberitahukan oke atau tidak, maka dia akan memberikan namanya acknowledge-nya. Nah, acknowledge ini nanti akan diberikan ke kita supaya kita bisa melakukan koneksi. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita memerlukan acknowledge ini? Nah, kalau misalkan sendiri ketika kalian ingin berkomunikasi, kalian ingin umum dengan tempat tertentu, misalnya ke dalam sebuah perusahaan. Oke, boleh nggak saya berhubung? Oke, silakan, tunggu ya. Nah, apa? Akan dipanggil orangnya. Pengen datanya apa? Oke, silakan ambil datanya. Itulah dia disebut dengan kata acknowledge. Sedangkan ketika sudah siap dan sudah oke, maka ada muncul namanya fin terakhir. Oke, kita lanjut kembali ke modul kita, di mana proses di host itu bertukar, namanya pertukaran pesannya. Nah, si klien itu adalah proses dalam menginisialisasi komunikasi yang tadi saya sudah jelasin. Si server adalah akan memproses, akan menunggu kontaknya tersebut. Jadi server di sini itu nggak boleh mati ya. Dan jangan nanti kalian pikir server itu kayak komputer kita. Jadi kalau misalnya komputer kita udah nggak dipakai, udah matikan. Enggak. Server jangan sampai mati. Karena kalau server masih, maka otomatis kita nggak akan bisa mengaksesnya. Itu dia yang harus diperhatikan. Nah, setelah itu kita akan lanjut kembali gimana ada hubungan dengan kata socket. Socket, apa nih socket? Anda tahu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi penjelasannya, yaitu adalah proses yang dilakukan namanya pengiriman dan penerimaan pesan dari atau ke, itu menggunakan namanya socket. Tahu? Oke. Kalau tidak tahu, mungkin kalau misalnya ketika kita bisa terkoneksi, contohnya saya ingin mengkoneksikan dia dengan, contohnya simpelnya ada sebuah IP, mungkin saya ambil dari IP dalam kita, IP-nya di sini belakang ini ada namanya port. Nah, atau port itu biasa juga disebut dengan kata socket. Nah, socketnya ini kalau misalnya kita 80, itu berarti kita terhubung langsung ke websitenya dengan menggunakan HTTP. Nah, ketika kita terhubung langsung ke HTTP, oke, silahkan terhubung. Oke, tidak boleh, apa sebagainya. Itulah HTTP. Terus, kalau misalnya satu buah IP, mana caranya? Nah, pastinya kalau misalnya cuma dalam sebuah server, itu cuma hanya ada sebuah IP negasi, itu IP public. Terus, gimana caranya kita supaya saya ada server nih, saya pengen bagi dia menjadi 2 bagian atau 3 bagian atau sebagainya. Gimana caranya? Itu menggunakan namanya port tertentu atau disebut dengan kata socket. Nah, jadi pertama kita bisa menggunakan ini, terus kita bisa juga dengan ganti lainnya menjadi 443. Mungkin ini kalau saya akan tahu sendiri, 80 itu adalah untuk HTTP, sedangkan 443 itu adalah untuk yang si HTTPS. Oke, jadi supaya kita akan bisa melakukan namanya koneksi. Hanya satu IP tetapi bisa digunakan untuk 2 buah server ya.
Oke, kita lanjut kembali ke modul kita. Addressing the process, yaitu adalah dia akan melakukan identifikasi mana itu memiliki 32 bit IP address yang unik ya. Karena jangan sampai yang seperti saya bilang ada namanya IP konflik. Jangan sampai IP 15 dengan rumah teman kita itu sama. Nah, kejadiannya kenapa? Saya ibaratkan dulu pernah saya ceritakan di lab. Soalnya contohnya ketika saya pengen mengirimkan sebuah pesan ke nomor 32. Tiba-tiba dalam satu komplek tersebut semuanya 32. Apa jadi? Kemana saya pergi? Kemana tujuan saya? Maka otomatis apa? Lebih baik jangan. Otomatis apa? Fokuskan bahwasan ingat adalah 32 bit IP itu adalah unik. Oke. Terus Pak, kalau misalnya IP-nya habis Pak, kan pastinya bisa habis tuh Pak. Nah, makanya Anda mungkin nanti akan muncul ada namanya 64 bit, yaitu bisa sampai dengan 128. Banyak ya, 128 bit, lebih banyak dibandingkan dari sebelumnya. Sehingga ketika ini kita pakai, ya mungkin akan mencakup seluruh dunia. Karena kalau misalnya kita tahu sendiri, satu orang memiliki bisa saja satu komputer, satu laptop, satu smartphone, dan selain sebagainya. Oke, kita lanjut kembali ke modul kita. Jadi, does the IP host no many process can be running on the same host? Ingat, katanya apa? Tidak semua ini akan dapat berhubung dengan satu buah IP yang sama. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi si HTTP itu adalah menggunakan 80, bilangnya itu baru menggunakan namanya 25. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah pesan ke dalam sini, maka apa? Kita akan terlebih dahulu adalah, oke, silakan, ini IP-nya. Baru portnya berapa? Ini. Pak, tapi saya kan ketiknya ini loh Pak, saya bukan mengetik IP loh Pak. Iya betul. Ada namanya sebuah disebut dengan kata dia mentransformasikan, mengubah si DNS kita itu berubah menjadi IP. Oke, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam karena itu adalah tugas kalian untuk browsing lebih dalam. Kenapa? Gimana caranya kita supaya bisa terhubung? Padahal sebenarnya saya gunakan ini kayak gini. Kok bisa sampai sana ke IP ya? Kok bisa ya? Itu silakan kalian cari sendiri. Oke. Dari ada namanya jenis-jenis dari pesan, pertukaran pesan itu berupa request dan respon. Jadi ketika kita memberikan, apakah request itu selamanya itu dari kita sendiri? Tidak. Itu request juga bisa berasal dari si server. Dan respon itu bukan cuma hanya pada server, tapi juga bisa dari kita. Misalnya server pengen tahu apakah masih oke, masih jalan atau tidak. Iya, saya masih jalan. Kita memberikan respon. Nah, itulah dia. Jadi jangan kalian harapkan bahwa request itu cuma hanya dari si klien, server enggak. Itu semua tetap ada request, tetap ada respon di masing-masing server dan klien. Dan syntax. Nah, di sini ada message-nya. Ketika kita kirim kampus, itu ada aturan tertentu. Jangan sampai salah. Ketika ada salah, maka otomatis apa? Pesan yang tadi kita kirimkan itu tidak bisa terpotong. Baru ada namanya message semantik. Dan ini adalah informasi yang akan ditujukan. Nah, ada aturannya bagaimana dan kapan proses tersebut akan dikirimkan dan ada tersebut ke pesan. Ada namanya makanya disebut dengan kata berapa bagian disesuaikan dengan ada namanya RFC yang mengatur file tersebut. Baru ada namanya HTTP dan SMTP. Sedangkan lainnya juga protokol menggunakan namanya SCAN. Oke, integritas dari data. Nah, some app file transfer double transaction membutuhkan adalah 100% reliable. Maksudnya apa? Ketika kita kirimkan harus sampai lo cepat lo, jangan lama lo. Kenapa? Kalau biasa orang bilang itu GPL ya, nggak pasti lama. Nah, order dari app itu bisa juga menggunakan namanya audio dan mentoleransi dari loss yang ada. Nah, terus kita hubungkan dengan waktu. Contohnya ketika kita ini memerlukan apa? Low delay to be efektif. Kalau bisa jangan ada hambatan. Kenapa? Kalau ada hambatan itu sesuatu yang kalau bisa dibilang jangan. Oke. Sedangkan kalau outputnya itu adalah sub app multimedia. Ini membutuhkan sedikit throughput untuk lebih efektif dan lain sebagainya. Nah, kalau dari segi keamanan ini baru muncul di HTTPS-nya, itu namanya enkripsi dan integritas dari si datanya. Jadi maksud integritas di sini apa? Ketika saya kirimkan, halo, apa kabar? Jangan nanti sampai sana, siapa kamu?
Jangan. Itu namanya integritas kita sudah terlanggar. Oke. Meskipun jangan buka semuanya, tapi hanya berapa huruf saja. Misalnya saya sampai sana saya. Dan udah aneh ya. Nah, itu tadi integritas dari si datanya. Nah, ini bisa lebih jelasnya, ini ada yang jelaskan lagi kembali. Jadi ketika melihat file server, data yang loss itu apa? Boleh nggak loss? Nggak boleh ternyata. Throughputnya apa? Elastis. Keluarannya berarti bisa elastis, berarti bisa lebih baik atau lebih besar. Time sensitifnya apa? Tidak ada time sensitif. Oke. Nah, di sini ada dua protokol yang sedang kita gunakan, yaitu ada namanya TCP dan UDP. Nah, pertama, kalau kita segi dari TCP, yaitu adalah dia memiliki kecepatan dalam pengiriman yang reliable dalam pengiriman dan penerimaan prosesnya. Nah, sedangkan kalau untuk flow control, ya itu maksudnya apa? Aturan ketika dia kirimkan data tersebut, sender tidak dapat menerima kelebihan data. Jadi ketika kita mengirimkan data, itu tidak akan kita menerima kelebihannya. Baru communication control, ini pengaturannya tolerate the sender with the network overload. Jadi ketika dia akan mengirimkan kembali atau kita tidak akan menerima pesannya ketika data tersebut terhenti. Communication control do not provide apa ini disediakan waktu minimum throughput dan guaranteed. Berarti dia harus kirim sekian, nggak ada security keamanan. Makanya kalau kita bilang TCP ini ada sedikit kurang ini bagian keamanan. Baru connection oriented, berarti gimana sih cara koneksinya? Itu adalah diatur dengan menggunakan client dan server process. Oke, sekarang kalau kita lebih ke UDP. UDP itu lebih ke bagian video ya. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih streaming data, nah kita gunakan namanya UDP. We enable data transfer between the sending dan receiving the process. Yang tidak didukung ini juga banyak, ada namanya security juga salah satunya, atau koneksi setup. Oke. Nah, kita akan lanjut kembali ke bagian berikutnya. Ini ada penjelasan. Jadi apa aja sih yang menggunakan TCP dan ada juga menggunakan UDP. Ini mungkin kita akan sedikit. Jadi kalau bisa ingat, kalau misalnya ketika kita kirimkan video, kita menggunakan telepon, itu semua berhubungan dengan namanya UDP. Selain dari itu, TCP. Oke, itu pada simpelnya. Jadi kalau misalnya kita gimana caranya? Tadi ada namanya, nah, nggak aman nih dengan TCP, gimana dong? Tadi kan nanti saya kirimkan data, tiba-tiba datanya ya nggak bisa sampai nih. Maka apa yang kita lakukan? Ada namanya gunakan namanya SSL, Secure Socket Layer. Oke, jadi kalau misalnya saya tulis itu adalah Secure Socket Layer. Yang maksudnya apa sih? Nah, di sini memberikan keamanan di dalam pengiriman data tersebut. Jadi ketika kita sampai pada tujuan, data kita kan lebih dienkripsi dulu sampai nih, lebih aman. Oke, menyediakan itu adalah TCP connection. Makanya kalau misalnya yang sudah menggunakan HTTPS, kadang-kadang kalau kita gunakan namanya aplikasi WhatsApp, itu akan sangat susah untuk diketahui apa sih isinya, kemana sih perginya, apa yang dilakukan, nggak tahu. Itu lebih baiknya. Oke, integritas data juga dapat dijamin dan endpoint authentication. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita cuma hanya menggunakan HTTP, contohnya kalau misalnya saya menggunakan, saya pergi ke HTTP. Nah, jadi misalnya saya pindah, saya masuk ke HTTP, www.example.com. Nah, di sini ada kata not secure. Maksudnya not secure berarti apa yang kita lakukan, kita kirimkan data. Misalnya di sini ada tulis login. Ketika kita klik login di sana, ada namanya username dan password kita masukin ya. Hati-hati. Itu bisa terbaca dengan belakang masa. Gimana caranya? Cari tahu sendiri. Oke. Terus SSL is the app layer. Berarti dia di bagian dalam app layer atau dalam menggunakan library tertentu untuk berbicara dengan TCP. Baru ini adalah suketnya menggunakan API. Nanti kita akan belajar di chapter ke-7. Oke, baru kita akan masuk di bagian web HTTP. Nah, dalam HTTP kita kirimkan nih, ada ya bagian ini ya.
www.someschool.edu baru someday dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa sih? Ini yang depan ini merupakan hostname-nya. Misalnya contohnya www.elearning.com. Ya bukan ya, elearning.microskill.ac.id. Nah, itu adalah hostname-nya. Sedangkan bagian belakangnya misalnya dibilang login atau lain sebagainya. Itu apa? Merujuk ke folder tertentu. Misalnya contohnya ini, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti hostname-nya ini, baru ini adalah pet name-nya. Berarti dia di dalam folder someday dan filenya namanya picture GIF. Jadi dalam folder someday ini kita ada namanya sebuah picture dan formatnya GIF yang bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, objek dan itu dapat berupa file JPEG, Java applet, audio dan lain sebagainya. Bisa juga video ya. Terus dia HTML equal the server reference the object. Maksudnya apa? Dia akan membuat beberapa objek yang include di dalamnya sehingga ketika kita kirimkan data tersebut aman. Oke. Jadi contohnya ketika kita mengirimkan data dari si klien, saya minta dong HTTP ini boleh nggak? Oke, silahkan, bisa kasih responnya. Itulah dia contohnya. Oke. Nah, HTTP klien itu adalah melakukan namanya search-nya adalah, kalau misalnya di HTTP pastinya portnya adalah 80. Dan server ini contohnya ya. Ini akan yang tadi kalau misalnya ini adalah gambarnya. Ini adalah penjelasan dari gambaran tersebut. Ya, kalau misalnya disimpulnya atau seperti saya bilang, saya pengen minta dong misalnya minuman ini, lainnya bilang oke, ini minumannya udah saya antar. Itulah dia contohnya. Jadi kita ibaratkan adalah komputer kita itu adalah si customer, sedangkan si servernya itu adalah client. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara HTTP connection? Ada namanya non-persistent dan persistent. Non-persistent itu adalah most one step over TCP connection dan close. Maksudnya apa? Jadi ketika kita kirimkan data, ya udah, ketika tidak ada lagi koneksi maka koneksinya ditutup. Tujuannya apa sih? Supaya banyak orang yang mengunjungi website tersebut itu dapat dikurangi. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya si A akses learning, B akses learning, C akses learning, semuanya akses. Tiba-tiba si A udah nggak ada koneksi lagi, dia nggak ada lakukan apa-apa, tapi dia masih tetap akses. Apa yang terjadi? Ketika si D masuk, nggak bisa masuk. Kenapa? Udah terhalangi. Sehingga yang kita lakukan yaitu apa? Kita hapus si A supaya si D bisa masuk. Oke. Nah, deleting the multiple object requiring the multiple connection. Sedangkan persistent, multiple object can be sent over the single TCP connection between the client and the server. Maksudnya apa? Semua data pengen masuknya, saya pengen ini dong. Oke, saya pengen dong ini. Semua dalam satu client. Kalau tadi non persistent, ini oke, pakai ini pakai ini pakai ini pakai ini. Nah, client yang berbeda ya. Jadi kita nggak ibaratkan software itu adalah client. Saya pengen client ini, oke, ini. Itu non persistent. Tapi kalau persistent itu apa? Semua satu client itu serba bisa semua. Itulah kita gampang. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari sini non persistent itu gimana? HTTP ini oke, silakan masuk dan lain sebagainya dan dikirimkan. Ini contohnya. Oke. Sedangkan persistent itu contohnya ini. Oke. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika kalian menggunakan namanya Warsa, ini akan muncul. Kita akan mendapatkan namanya getindex.html. Maksudnya apa? Kita akan mendapatkan alamat website untuk tampilan di awal, sehingga tampilan website tersebut itu bisa kita lihat dengan menggunakan namanya jaringan. Hostnya siapa? User agennya kita install Firefox. Apa yang dikirimkan dan lain sebagainya. Ini semua bisa kita cek dengan menggunakan namanya Warsa. Mungkin nanti akan satu video lagi akan saya berhubungkan lebih fokus ke dalam website. Gimana caranya kita bisa mengetahui dari siapa kita berkoneksi, gimana cara kita mengetahuinya dan lain sebagainya, itu akan digunakan namanya Warsa. Kita lihat video berikutnya. Oke. Di dalam HTML ada namanya general format umum. Jadi kita akan melakukan namanya ini. Jadi ketika kita kirimkan, jangan kalian pikir oke, ada ini udah siap. Enggak, banyak di sini. Ini akan kita jelaskan masing-masing di beberapa pertemuan berikutnya. Tidak yang kita jelaskan pada saat ini, tapi ada beberapa pertemuan berikutnya ini akan dijelaskan lebih jelas. Oke, lanjut. Ada namanya post. Mungkin kalau misalnya kalian dulu pernah dengar kata namanya post,
ada namanya get ya. Nah ini silakan pelajari kembali di bagian PHP. Jadi ketika kita post method berarti web itu upload akan ikut forumnya apa. Jadi input itu diupload ke server dan entry body-nya. Jadi kalau misalnya kita get, ini dia contohnya login nih, username saya ini, password saya ini, hati-hati. Makanya kadang ketika saya bilang kalau misalnya kalian menggunakan namanya HTTP, hati-hati, ini data bisa dibaca. Oke, inilah sebagainya. Ini contoh lainnya. Nah, ini ada contoh-contoh kalau misalnya nih ketika ada pesan nih 200 apa sih? Oke, berarti requestnya sukses. Dan ini kadang-kadang nggak dimunculkan. Yang nggak dimunculkan, yang saya sudah dimunculkan itu yang kayak gini. Ini yang kadang-kadang yang sangat biasanya itu pesan error nih. Oke, baru ketika kita telnet itu kita bisa menggunakan namanya, coba kalau misalnya kita telnet ini apa ya, jadi coba kita gunakan namanya putih. Jadi di sini saya ada sebuah contoh putih ya. Oke, nah di putih ini saya akan melakukan namanya koneksi ke sini. Ini saya copy dulu, baru supaya dia bisa menggunakan port 80, maka saya ganti dia raw, baru saya ganti menjadi 80. Oke, baru saya open. Ketika dia berhasil koneksi maka oke. Tapi kalau nggak bisa berhasil koneksi gimana ya? Nah, ini kadang-kadang yang salah satunya ketika ini menggunakan namanya firewall. Jadi ketika kita firewall tutup, nggak boleh masuk. Gimana? Ya itu dia. Ini sama. Jadi ada kadang-kadang baiknya firewall ini. Jadi ketika saya koneksi nggak bisa ya ini contohnya nggak bisa koneksi. Simple ya. Ya, itulah. Oke, lanjut. Jadi ketika dia berhasil komunikasi, maka dia akan muncul ini get. Oke. Nah, itu contohnya menggunakan namanya telnet. Kalau tadi cookies, nah cookies hampir seperti yang kita bilang biskuit ya, bukan sebenarnya. Nah, cookies itu adalah sebuah case yang disimpan di dalam web server kita. Tujuannya apa? Ketika saya koneksi berikutnya, maka otomatis saya akan lebih cepat. Bisa pernah nggak kalian membayangkan ketika kalian koneksi awal ke e-learning.microsoft.id yang pertama dengan yang kedua, apa yang jadi? Apa bedanya? Pastinya adalah satu, kecepatannya. Jadi ketika saya sampai ke tujuan, maka lebih cepat. Tapi jika tidak, ya udah, nggak akan tahu. Baik kapan waktunya pun nggak tahu. Oke. Nah, ini contoh dari cookies, yaitu apakah si cookies itu adalah dia lebih ke rekomendasi. Jadi supaya ketika kita melakukan namanya pengiriman data atau mengkoneksi kembali akan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi cookies juga berhubungan dengan privacy, jadi hati-hati. Jadi bisa aja cookies ini juga akan dibaca oleh si pihak ketiga, tujuannya untuk mengambil data kita. Jadi harus hati-hati. Nah, ini ada proxy, yaitu adalah tujuannya kalau di proxy itu adalah kalau kita bilang yaitu adalah membuat si klien lebih enak dan lebih nyaman di dalam melakukan koneksi tanpa memerlukan origin server. Jadi misalnya ini saya pengen origin server, tapi saya dihubungkan dengan sini terlebih dahulu, baru ke si request. Jadi ada namanya pihak ketiga yang menjembatani kita supaya kita bisa sampai ke tujuan langsung. Tujuannya apa? Supaya itu satu, lebih aman. Kita lebih tujuannya lebih keamanan. Oke, more about double caching, ini bisa kalian baca-baca ya. Nah, ini contohnya ketika kita ingin berkomunikasi, jadi mulai dari komputer dan lain sebagainya, dia akan contoh hitung berapa nih delay nih. Ini ada contoh perhitungannya. Bisa kalian contoh, jadi misalnya kalian pengen, Pak, kok misalnya koneksi saya lambat ya, gimana cara hitungnya? Nih, ada contohnya, supaya kalian bisa lebih gampang. Oke. Nah, connection dengan get, FTP. Nah, ini FTP, portnya adalah menggunakan namanya port 20. Jadi ketika kita gunakan namanya port, koneksinya itu adalah menggunakan port 20. Itu contohnya adalah FTP. Nah, mungkin saya belum ada aplikasi, salah satunya itu bisa pakai SCP dan lain sebagainya. Tetapi nanti mungkin ada beberapa video berikutnya akan saya tunjukkan juga gimana cara kita menggunakan koneksi port FTP. Tapi saya akan menggunakan namanya WinSCP. Tujuannya saya ingin mengirimkan data
dari folder saya ke dalam server saya. Gimana caranya? Kita tunggu aja nanti. Oke, lanjut. Gimana caranya FTP tersebut melakukan koneksi? Ini ada beberapa. Jadi pertama dibutuhkan adalah pastinya username dan password si server. Username dan password dari si servernya. Jadi list itu adalah return list of the file di current directory. Ini pengiriman file, store menyimpan file. Ini adalah beberapa sampel command yang bisa kita gunakan namanya di dalam FTP. Baru ada namanya sample return. Oke, silakan masuk. Data koneksi telah dibuka, silakan bermulai. Oh, tidak bisa, koneksi gagal. Oh, terjadi kesalahan di dalam penyimpanan data. Ini beberapa error yang sering muncul di dalam FTP. Oke, nah kita kan ini tadi seperti saya bilang kita akan skip, tapi kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, oke, silakan kalian pelajari. Kalian bisa juga konek saya langsung di dalam WA kita yang kita buat di dalam WA group atau di dalam e-learning supaya kita bisa sharing lebih lanjut. Oke, ini saya skip. Saya akan masuk langsung ke CDNS. Nah, CDNS ini adalah SS name ya. Oke, jadi itu contohnya apa? Oke, di sini tadi ada namanya www.yahoo.com. Gimana sih saya bisa cek DNS-nya? Nah, di sini ketika kalau misalnya kalian pengen tahu nih DNS dari yahoo.com itu apa, atau mungkin kalau misalnya saya bilang tadi ada Google ya. Kalau Google itu tidak lebih dari satu DNS. Gimana saya bisa tahunya? Nah, cara simpelnya itu kalian bisa gunakan namanya command prompt dengan apa namanya ping.google.com. Nah, di sini tertulis cuma satu ya. Apakah cuma satu? Bener. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu lebih dalam, ternyata emang bukan cuma satu. Gimana sih saya bisa tahunya? Dengan menggunakan namanya NSApp. Jadi google.com. Nah, di sini dia akan memunculkan semua IP yang digunakan oleh si Google. Dan kalian bisa tahu sendiri, nah banyak nih, sangat banyak sekali IP-nya yang bisa kalian kunjungi. Dan ini semua menjurus ke satu, atau adalah Google. Jadi pertama nih, jangan berpikir nanti ketika kalian menggunakan IP ping pertama ini, ping kedua, kok beda ya? Kenapa ya? Nah ini dia. Kenapa? DNS dari Google itu banyak. Terus ada satu cara lagi, itu bisa gunakan namanya tracer. Tapi saya emang tidak menganjurkan ini. Karena apa? Karena kalau ini adalah kita bisa nengok DNS semuanya dari tujuan dari awal sampai ke sana itu gimana. Tetapi saya tidak begitu menganjurkan. Kenapa? Karena ini ketika perjalanan jauh akan kena cut, dan ini muncul bintang-bintang apa, karena kadang-kadang IP-nya tidak bisa ditutup. Itu dia. Jadi lebih baik jangan. Jadi saya lebih menganjurkan menggunakan apa? NSLookup atau menggunakan namanya ping untuk mengetahui IP. Oke. Nah, setelah itu distributed database. Jadi kita menggunakan namanya name server. Tujuannya itu adalah supaya kalau misalnya kita pengen sebuah server yang terfokus di dalam satu dan distribusikan ke seluruh bagian, bisa menggunakan namanya DNS. Dan DNS service itu melahirkan apa? Ada namanya hostname to the IP address translation. Jadi ketika kita berfokus adalah IP, oke, nih silakan masuk. Oke apa? Oke ini. Dan penting satu, gimana sih caranya? Nah, kalau misalnya kita berhubungan dengan rumah web atau mungkin hosting, nah itu ada namanya kita bisa membuat DNS kita sendiri. Contohnya e-learning.microsoft.id. Nah, jadi misalnya kalian pengen membuat atau mendaftarkan itu, bisa gunakan third party atau aplikasi ketiga untuk membuatnya itu. Oke, itu bisa menggunakan namanya DNS service. Jadi mendaftarkan nama server kita. Nah, ini contohnya kalian jadi one IP Amazon. Nah, DNS ini org dan edu. Banyak nih. Silakan. Kadang-kadang ada namanya free, ada juga yang berbayar. Tergantung kebutuhan dan tergantung keunikan ya. Kalau misalnya kita bilang unikannya itu akan biasanya disebut dengan free, tapi kalau biasanya formal.com.id itu berbayar. Oke. Jadi DNS itu akan root dan name server. Jadi akan lebih masukkan langsung ke si root name server. Di mana sih? Oh, ini di sini, ini lokasinya di sini, dan lain sebagainya, di mana lokasinya di sini. Oke. Dan lain sebagainya, itulah yang merupakan DNS protokol dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai DNS di sini. Mungkin kalau misalnya kita bisa bilang ada namanya DNS ini
penyerangannya itu bagian yang namanya DDoS attack. Maksudnya apa? Jadi denial distribution of service. Jadi kita akan menyerangkan secara IP terus, tembak-tembak terus. Misalnya kalau misalnya macam orang tembak terus ya. Nah, jadi ketika ditembak sampai tujuan, kena, oke, bahaya nih, ya udah habis. Itu dia. Jadi itu kadang-kadang yang sangat hati-hati. Nah, ini ada beberapa bagian ini pertanyaan saya bilang ini tidak akan saya jelasin. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu, pengen lebih jelasnya, bisa bertanya ke saya, karena di dalam modul itu cuma hanya 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak. Jadi kalau saya pengen jelaskan ini atau ini, silakan tanyakan di dalam grup e-learning atau di dalam grup PA yang telah saya buat. Oke, sekian dari video yang saya buat ini. Ingat, nanti ada mungkin bagian Versa dan bagian Valgila akan saya beda dengan video yang berikutnya. So, semangat terus. Ingat, ada yang pertanyaan silakan tanyakan di dalam grup WA atau di dalam e-learning yang kita buat. Oke, sekian dari saya.